Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat tanpa masalah apapun. Oke, hari ini Pak Firman akan menyampaikan materi tentang kinematika gerak lurus ya. Tentang materi ini ada di kelas 10 semester 1. Oke. Kita masuk saja. Oke. Sebelum kita belajar tentang kinematika gerak lurus, kita harus mengetahui besaran-besaran yang ada di kinematika gerak lurus. Oke, yang pertama ada perpindahan, ya. Nah, perpindahan itu adalah besaran vektor, ya. Besaran vektor sudah kalian pelajari di materi sebelumnya pastinya. Nah, adalah perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu tergantung sistem koordinat. Oke, contohnya misalkan saya punya benda A di sini, benda di titik A berpindah ke benda ke titik B, ya. Maka ada besar perpindahan dari titik A ke titik B atau delta X, yaitu X2 min X1, jarak dari titik X2 dikurangi titik X1, ya. Oke, nah catatan, kalau jarak itu adalah besaran skalar, panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Oke, contohnya seperti ini. Benda bergerak dari A ke B sebesar 5 meter dan kembali lagi ke A. Jadi dari A ke B, kemudian kembali lagi B ke A. Kalau perpindahan besarnya nilainya adalah 5 meter, ya kan? Tapi kalau jarak adalah panjang lintasan, berarti dari A ke B, kemudian dijumlah B ke A. Jarak berarti 5 meter tambah 5 meter, yaitu 10 meter. Jadi perbedaan perpindahan dan skala jarak adalah itu. Oke, lanjut. Kemudian ada besaran kecepatan. Kecepatan itu adalah besaran vektor. Bila benda memerlukan waktu delta t untuk mengalami perpindahan delta x, maka kecepatan rata-ratanya adalah besar perpindahan dibagi waktu yang diperlukan. Oke, kalau dalam grafik itu seperti ini. Jadi ada x, grafik di sumbunya adalah ada x, sumbu x adalah t. Nah, grafiknya linear melengkung seperti ini, ya. V rata-rata adalah kemiringan garis yang menghubungkan X1 dan X2, ya. Nah, V rata-rata berarti itulah delta X, ya, dibagi delta T. Nah, delta X itu X2 min X1 per delta T adalah T2 min T1. Itu adalah kecepatan, besaran vektor. Nah, contohnya adalah mobil seperti ini. Ketika dia berpindah, melaju, ya. Nah, di sini ada X1 T1, kemudian ada X2 T2. Nah, berarti mobil ini telah melakukan kecepatan, ya. Kecepatannya rata-ratanya bisa kita cari dengan X2 min X1 per T2 min T1. Oke, lanjut. Catatan, untuk kelajuan itu adalah besaran skalar, ya. Bila benda memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X, maka kelajuan rata-ratanya adalah jarak total yang ditempuh dibagi waktu yang diperlukan. V sama dengan X per T, ya. Jadi jarak dibagi waktu, ya, sama kayak kecepatan tadi. Nah, berikutnya besaran yang ketiga adalah percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu, atau A. Simbolnya adalah A sama dengan delta V per delta T. Delta V berarti V2 min V1 per T2 min T1. Itu adalah besaran-besaran yang harus kalian pahami di gerak lurus atau kinematika gerak. Oke, kita lanjut. Nah, masuk ke gerak lurus beraturan. Apa yang dimaksud gerak lurus beraturan? Jadi, gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau percepatannya 0. Jadi, ketika ada itu mobil, ya, mobil bergerak, ya, dengan kecepatan tetap, maka mobil tersebut telah melakukan gerak lurus beraturan. Nah, ini adalah titik-titik V-nya. Nah, di bawah adalah grafiknya. Oke, grafik yang pertama adalah grafik S, jarak terhadap waktu, ya, linear lurus ke atas. Kemudian grafik V terhadap T, ya, lurus. Dan grafik A terhadap T. Nah, ini karena diagonal B berarti percepatannya adalah 0. Tuh. Paham, ya? Jadi perbedaan grafik di gerak lurus beraturan.
Oke, sekarang persamaannya apa? Di grafik gerak lurus beraturan itu adalah X sama dengan V kali T. Nah, X ini menandakan jarak, V itu menandakan kelajuan, T itu menandakan waktu. Jadi, kita tulis ya. Sini. Nah, kalau mencari X berarti V kali T lah. Kalau mencari V gimana? V berarti mencari V adalah tinggal dibagi X per T. Nah, kalau mencari T gimana? Mencari T berarti T sama dengan yaitu X dibagi P. Nah, itu adalah cara mencari V dan T. Ya. Atau biasanya sih kalau biar gampangnya Pak Fen biasanya nyebutinya segitiga SVT. Jadi gini. Ini ada segitiga. Biar gampang ya memahaminya seperti ini. Di atas adalah S, sebelah kiri V, sebelah kanan T. Jadi apa maksudnya? Jadi kalau kita mau nyari S itu adalah V kali T. Kalau kita nyari V adalah S per T. Kalau nyari T adalah S per VS itu sama dengan X ya. Begitu. Oke, lanjut ya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal, seorang sedang menaiki sepeda motor dengan kelajuan konstan sebesar 36 km per jam selama 1 menit. Berapakah jarak yang sudah ditempuh? Oke, berarti kita tuliskan dulu yang diketahui. Diketahui ada V sebesar 36 km per jam. Nah, secara teori ini kan satuannya belum SI. Kita rubah dulu ke dalam satuan SI ya. Tadi karena kecepatan kelajuan adalah meter per sekon. Berarti ini dirubah 3000 km ke meter dikalikan 1000 ya. Tambah nolnya 3 per jam jadikan sekon yaitu 3600. Oke, coret 1 ya. Berarti adalah 10 meter per sekon. Gitu ya. Nah, T-nya juga seperti itu. T-nya dirubah karena di sini dalam menit, 1 menit. Harus kita rubah menjadi sekon yaitu 60 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah berapa besar jarak yang sudah ditempuh. Oke, sini jawab. Untuk mencari X tadi gimana? Yaitu X sama dengan V dikalikan T. Ya, V-nya 10, T-nya 60. Berarti berapa? Yaitu 600 meter yang sudah ditempuh oleh seseorang yang sedang menaiki sepeda motor. Oke, itu ya materi tentang GLP. Kita lanjutkan dari pertemuan berikutnya. Kemungkinan adalah tentang GLBB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.